Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Rahayu Fajri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang mungkin nih baru bergabung dan belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Pada malam hari ini saya akan kembali menceritakan kepada teman-teman semuanya kisah yang saya dapatkan dari salah satu teman subscriber saya. Nah, mungkin buat teman-teman yang sedang menonton video saya dan ingin membagikan pengalaman misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Nanti saya akan bacakan atau saya akan menceritakan kembali kisah teman-teman di video saya selanjutnya. Dan pada malam hari ini saya akan menceritakan pengalaman misteri yang dialami oleh teman kita yang bernama Siska. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Malam hari ini saya akan kembali menceritakan pengalaman misteri yang dibagikan oleh teman kita yang bernama Siska. Jadi kisah ini dialami oleh Siska pada tahun 2010 yang lalu. Dan kejadian ini terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian ini terjadi pada saat Siska dan ketiga orang temannya bekerja di salah satu puskesmas. Jadi pada saat itu Siska ini ditugaskan untuk pindah kerja ke salah satu puskesmas yang ada di kota Magelang tersebut. Dan puskesmasnya itu cukup jauh dari kota Magelang. Dan pada saat itu Siska memutuskan untuk mengontrak satu rumah. Jadi Siska bilang nih sama ketiga orang temannya, daripada kita ngekos mending kita ngontrak aja satu rumah. Jadi setiap bulan kita patungan gitu. Ketiga orang teman Siska ini kita sebut saja namanya Suci, Sri, dan Reni. Dan akhirnya ketiga teman dari Siska ini menyetujui saran dari Siska. Nah, akhirnya Siska dan ketiga orang temannya ini mengontrak lah ya satu rumah yang jaraknya itu tidak terlalu jauh dari puskesmas tersebut. Dan rumah yang akan dikontrak sama Siska ini bisa dikatakan rumah tua. Dan rumah tersebut sudah cukup lama kosong. Dan Siska berpikiran pada saat itu, ya udahlah nggak apa-apa yang namanya rumah kalau misalnya udah lama nggak ditempatin, tinggal kita beresin aja lah. Yang penting rumahnya bersih, terus kita bisa merawatnya. Insya Allah nanti kita bisa nyaman tinggal di sini. Dan akhirnya ketiga orang teman Siska juga berpikiran yang sama. Dan alasan kedua kenapa Siska dan teman-temannya ini mau ngontrak di situ karena rumah tersebut cukup murah. Jadi mereka ini patungan juga nggak terlalu banyak setiap bulannya. Akhirnya mereka setuju lah ya untuk ngontrak di situ. Pada saat hari pertama mereka ini pindah, ya biasa gitu ya, beres-beres, mereka bersih-bersih rumahnya gitu. Karena memang rumah ini sudah cukup lama ditinggal dalam keadaan kosong, jadi rumah itu cukup kotor. Dan mereka memang butuh tenaga lebih untuk membersihkan rumah itu biar mereka tinggal di situ nyaman. Dan pada saat mereka ini bebenah, bersih-bersih, di situ juga ada orang yang megang kunci rumah itu. Jadi ternyata pemilik rumah tersebut tinggal di kota Jakarta. Rumah kontrakan itu cuma dititipin aja sama tetangganya. Pokoknya nanti kalau ada yang ngontrak tinggal kasih nih kuncinya, berapapun biayanya udah uangnya buat kamu aja gitu. Jadi memang rumah itu pemiliknya sudah pindah ke Jakarta. Nah, jadi pada saat Siska dan teman-temannya ini beres-beres, jadi dalam satu rumah itu ada 4 kamar. Jadi kamar yang pertama ditempati oleh Siska sama Sri, kamar yang kedua ditempati oleh Reni dan Suci. Kamar yang kedua ini kosong teman-teman. Nah, ada satu kamar, jadi pemegang kunci itu bilang, "Mbak,
kamar yang ini dijadikan gudang aja karena memang kamarnya itu sudah lama nggak keurus gitu ya. Jadi Mbak kalau misal ada barang-barang yang nggak kepake, udah taruh aja di kamar yang ini. Tapi kalau kamar yang satu lagi, ya nggak apa-apa diisi aja gitu. Tapi Siska dan teman-temannya memutuskan untuk mengosongkan kamar yang nomor 3 itu teman-teman. Karena Siska ini berpikiran misal kalau ada tamu dari Jakarta gitu ya, salah satu orang tua dari mereka ingin mengunjungi mereka gitu ya, menengok mereka, jadi orang tuanya ini bisa tinggal lah di kamar yang itu. Siska dan teman-temannya ini butuh 3 hari untuk membersihkan rumah itu, baru mereka merasa nyaman lah ya tinggal di situ. Nah, hari pertama mereka tinggal, hari kedua sampai hari ketiga mereka ini tidak merasakan ada hal-hal yang aneh. Pada saat mereka tinggal kurang lebih 1 atau 2 minggu di rumah itu, jadi Siska dan teman-temannya ini merasa tidak ada hal yang ganjil lah gitu ya. Mereka ini beraktivitas, pagi mereka mandi, terus setelah beres mandi mereka ke puskesmas. Nah, kebetulan mereka ini tugas di puskesmas itu setiap harinya bergantian. Jadi memang nggak setiap hari barengan. Kadang hari Senin gitu ya, Siska sama Reni. Terus hari Selasa Suci bersama Sri. Jadi memang gantian-gantian gitu. Tidak setiap hari mereka ini tugas bersamaan. Singkat cerita, kurang lebih mereka tinggal di kontrakan tersebut sudah memasuki minggu ketiga. Nah, jadi pada suatu malam, kurang lebih jam 9 malam pada saat itu, Siska tiba-tiba kebelet pengen pipis. Akhirnya Siska ke kamar mandi gitu. Emang biasanya juga Siska ini ke kamar mandi atau teman-teman yang lain juga kalau malam ke kamar mandi ya udah gitu kan. Gak ada perasaan yang aneh-aneh gitu. Akhirnya pada saat Siska di depan pintu kamar mandi, dari dalam kamar mandi itu Siska ngedenger kayak ada orang yang sedang nyanyi. Jadi suaranya itu seperti sayup-sayup didengar. Dan terdengar dari dalam kamar mandi tersebut suara perempuan yang sedang nyinden Jawa. Suaranya itu terdengar sangat merdu. Jadi pada saat Siska ini mendengar suara tersebut, Siska ini nggak jadi buka pintu kamar mandinya. Dia langsung terhenti di depan pintu kamar mandi tersebut dan mendengarkan secara jelas siapa kira-kira yang bernyanyi dari dalam kamar mandi itu. Dan semakin Siska mendengarkan ya, maksudnya ingin mendengarkan lebih dekat suaranya itu, suara nyanyian tersebut semakin terdengar sangat jelas. Dan Siska ini semakin penasaran gitu, jadi dia ini menempelkan lah ya telinganya itu ke pintu kamar mandi tersebut. Terdengar suaranya itu semakin jelas, alunan suara nyanyian itu semakin terdengar jelas. Jadi kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Dikarenakan saya ini nggak terlalu banyak hafal lagu Jawa, jadi kurang lebih seperti itulah ya alunan yang terdengar dari dalam kamar mandi tersebut. Nah, ketika Siska ini meletakkan kupingnya itu di pintu kamar mandi tersebut, tiba-tiba pada saat Siska mendengar alunan suara yang didengar olehnya itu, bulu kuduk Siska ini merinding. Benar-benar merinding sekujur tubuh. Tiba-tiba langsung Siska ini merasa ketakutan lah ya gitu ya. Dan dia tersadar gitu. Perasaan teman-temanku gak ada deh yang bisa nyanyi semerdu yang ia dengar. Dan tanpa berpikir panjang, Siska ini langsung meninggalkan kamar mandi tersebut dan dia langsung menutup pintu kamarnya. Nah, pada saat itu teman satu kamarnya ya, Sri ini kaget. "Sis, kenapa?" "Aduh, itu tadi di dalam kamar mandi aku ngedengar ada suara perempuan yang nyanyi, suaranya benar-benar merdu. Kamu tuh ya ngaco, mana ada lah orang yang nyanyi jam sekarang. Lagian juga kalau misal ada yang nyetel musik atau radio, nggak mungkin juga lah sis. Ini kan rumah jauh dari keramaian." Dan Siska ini bilang sama Sri, "Lah, terus suara siapa dong yang aku dengar di kamar mandi tadi?" "Lah, kamu salah dengar kali, udah tidur." "Aduh, tapi aku benar-benar dengan jelas mendengar suara itu." Dan akhirnya pada malam itu Siska ini memutuskan buat tidur. Jadi malam itu sudah berlalu dan keesokan harinya Siska ini kembali bercerita kepada Reni dan Suci.
Semalam aku ngedengar pada saat pengen pipis ada orang yang nyanyi dari dalam kamar mandi. Suaranya itu loh benar-benar merdu. Tapi pada saat aku berusaha mendengar lebih jelas, kok tiba-tiba badanku ini merinding. Dan akhirnya aku langsung lari ke dalam kamar. Nah, Reni sama Suci ini menanggapi lah ya apa yang dibilang sama Siska. Masa sih sis? Aku loh ya, udah mau tinggal sebulan di sini nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh. Kamu salah dengar kali ah. Mana mungkin lah ada orang yang nyanyi malam-malam. Tapi pada saat itu Siska ini masih ngerasa yakin kalau memang ada orang yang bernyanyi di dalam kamar mandi itu. Dan kebetulan pada hari itu yang bertugas ke puskesmas Reni sama Suci. Jadi di rumah Siska ini berdua sama Sri. Jadi pada saat teman-temannya ini sudah berangkat ke puskesmas, Siska sama Sri ini biasanya di rumah tuh masak. Karena rumah kontrakan mereka ini jauh dari keramaian. Jadi memang mereka memutuskan seminggu sekali lah ya ke pasar Kalangan. Terus mereka belanja nyetok buat 1 minggu. Jadi setiap harinya misal gak ada yang ke puskesmas, di rumah gantian masak. Nah pada saat siang itu Siska yang kebagian tugas buat masak. Akhirnya pada saat Siska ini masak, jadi teman-teman dapurnya mereka ini berdekatan sama kamar mandi. Jadi pintu kamar mandinya itu gak terlalu jauh lah ya dari dapurnya mereka. Pada siang itu Siska memang melihat ke arah pintu kamar mandinya itu, pintunya itu gak terlalu rapat nutupnya. Jadi agak sedikit terbuka lah ya. Dan pada saat Siska ini sedang masak, dari dalam kamar mandi itu terdengar ada suara orang yang sedang mandi. Tapi Siska bingung, siang-siang begini siapa yang sedang mandi? Perasaan tadi Sri udah mandi deh. Pada saat itu Siska masih ngerasa biasa aja gitu ya. Nggak ngerasa ketakutan atau apapun gitu ya. Cuma dia ngerasa agak aneh aja gitu. Siapa yang siang-siang lagi mandi? Apa aku tadi salah lihat ya? Mungkin Sri kali ya belum mandi. Akhirnya diabaikan lah sama dia gitu kan. Ya udahlah gitu. Dia lanjut masak tuh ya. Lagi motong-motong sayuran gitu ya. Akhirnya dia lanjutin masak. Setelah kurang lebih 15-20 menit Siska ini masak. Kok ya nggak keluar-keluar gitu ya orang yang di dalam kamar mandi. Terus tiba-tiba ada yang nepuk dari belakang nih Siska. Woi, ngapain ngelamun? Siska ini kaget gitu kan. Loh Sri, bukannya kamu di kamar mandi? Orang aku udah mandi tadi, kamu kan lihat aku udah mandi. Ngapain aku mandi lagi siang-siang begini? Aku dari luar tadi habis nyapu halaman, kata dia gitu kan. Siska kaget gitu. Jadi tadi yang mandi di kamar mandi siapa? Kamu tuh kenapa sih dari semalam kayaknya kok kamar mandi lagi? Emang ada apa sih di kamar mandi gitu kan? Akhirnya si Sri ini penasaran lah. Akhirnya dia buka lah pintu kamar mandi. Tuh lihat nggak ada siapa-siapa di kamar mandi. Dan akhirnya ya Siska ini makin ngerasa ada hal yang aneh lah di rumah itu. Jadi kurang lebih 2 atau 3 hari lah ya dari kejadian yang kemarin itu. Pada saat itu yang gantian tugas di puskesmas Siska sama Reni. Jadi di rumah itu ada Sri dan Suci. Jadi pada siang itu Sri yang sedang masak di dapur, sedangkan Suci beberes rumah lah ya. Jadi nyapu, ngepel gitu ya. Terus bersihin halaman depan gitu. Nah jadi pada saat Sri ini sedang masak di dapur, tiba-tiba dari dalam kamar mandi itu ada yang manggil-manggil namanya. Mbak Sri, Mbak Sri. Itu siang hari ya, bukan malam hari. Ada yang memanggil-manggil nama Sri. Suara itu benar-benar terdengar sangat jelas ya. Dan tiba-tiba Sri ini langsung terdiam. Dia benar-benar terdiam gitu ya. Dan dia berpikir, siapa yang manggil-manggil namaku? Dan Sri juga berpikir teman-temannya ini nggak ada yang manggil namanya itu dengan sebutan Mbak. Dan pada saat itu juga Sri ini langsung berlari masuk ke dalam kamar. Pada saat di dalam kamar, Sri ini langsung berpikir, apa yang dikatakan sama Siska ternyata benar. Siapa ya orang yang di dalam kamar mandi yang memanggil-manggil namaku tadi? Dan akhirnya ya kejadian yang dialami sama Sri ini diceritakan sama Suci. Dan mereka berdua ini pada saat itu ketakutan dan akhirnya meninggalkan rumah itu pergi ke puskesmas. Pada saat sampai di puskesmas, Siska sama Reni ini bingung. Loh, kalian ngapain kesini nyusulin kita? Aduh Siska, aku benar-benar takut. Tadi pada saat aku masak, tiba-tiba dari kamar mandi ada yang manggil-manggil nama aku. Serius kamu? Serius, aku gak bohong, benar-benar jelas. Manggilnya itu dengan sebutan Mbak Sri. Loh, kalian kan gak ada yang manggil namaku dengan sebutan Mbak. Terus Siska juga bilang,
Tuh kan apa aku bilang, apa yang aku alami di kamar mandi itu benar-benar ada. Dan akhirnya kedua temannya ini, Reni sama Suci ini juga ketakutan gitu. Karena pada saat itu mereka berdua ini yang belum mengalami hal yang serupa dengan teman-temannya. Dan pada saat sore itu ketika mereka ini sampai, mereka masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Dan salah satu dari mereka ini nggak ada yang berani masuk ke dalam kamar mandi itu. Jadi mereka ini memutuskan pada sore hari itu nggak ada yang mandi. Pokoknya kalau misal ada yang mau ke kamar mandi gitu ya, salah satu, kita barengan aja gitu. Yang namanya perempuan semua ya dalam satu rumah, ya pastilah mereka takut gitu ya. Dan akhirnya pada malam itu mereka ini tidur. Nah, kurang lebih jam 1 atau jam setengah 2 pagi, tiba-tiba Sri ini terbangun. Jadi Sri ini terbangun dikarenakan mendengar ada suara teriakan perempuan. Dan suaranya itu terdengar dari salah satu kamar yang kosong. Entah dari gudang atau dari kamar yang memang dikosongkan oleh mereka ini. Nah, terus pada saat dia terbangun, dia kaget gitu ya. Loh, siapa yang minta tolong gitu. Dan Sri pada saat itu langsung ngebangunin Siska gitu. Sis, bangun, bangun. Kenapa sih? Kok ngebangunin aku? Kamu denger gak ada suara orang yang teriak? Hah? Teriak? Gak denger? Siapa yang teriak pagi-pagi begini? Jam berapa sih? Jam setengah 2 sis. Kamu tuh ngaco. Orang lagi enak-enak tidur malah dibangunin. Ih serius. Jangan-jangan Reni kali atau Suci yang teriak. Ya nggak mungkin lah. Kalau memang salah satu mereka ada yang teriak, pasti Suci atau Reni pasti kesini. Iya juga ya. Terus kira-kira siapa yang teriak tadi? Ya udahlah kamu ngigo kali. Udah lanjut tidur lagi deh. Nah akhirnya Siska ini nyuruh Sri tidur gitu ya. Pada saat mereka berdua ini berusaha buat narik selimut lagi gitu ya, buat tidur gitu kan. Suara teriakan itu terdengar kembali. Dan kali ini bukan hanya Sri yang mendengar, Siska pun juga mendengar. Suara teriakan yang begitu nyaring gitu ya. Seperti orang yang sedang kesakitan lah seperti itu. Tuh kan benar, siapa yang teriak? Loh iya ya, itu sepertinya terdengar dari kamar yang kosong deh Sri. Tiba-tiba kamarnya ada yang ngetuk gitu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Sis, kamu dengar ada suara teriakan gak? Ternyata Reni sama Suci juga mendengar suara yang sama. Akhirnya pintu kamarnya mereka ini dibuka lah ya gitu. Iya aku juga dengar, siapa ya? Bukannya malah dicari sumber teriakan itu, mereka berempat ini malah ketakutan. Dan akhirnya mereka ini memutuskan untuk tidur sama-sama. Jadi setelah kejadian pada malam hari itu, kurang lebih 1 atau 2 minggu mereka beraktivitas seperti biasa. Tapi mereka sudah nggak ada lagi ngalamin hal-hal yang aneh gitu kan. Sudah nggak ngedengerin ada suara perempuan yang nyanyi gitu. Terus nggak ada yang manggil-manggil namanya Sri gitu. Terus nggak ada suara teriakan juga gitu. Pada suatu hari, setelah mereka ini sudah mulai lupa ya dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya. Pada malam hari, pada saat itu kurang lebih jam 8 malam. Belum terlalu malam pada saat itu. Jadi pada saat itu teman-teman Siska ini ada semua di rumah kontrakan itu. Reni, ada Sri dan Suci. Jadi Siska ini pengen ke kamar mandi, dia kebelet pipis. Jadi sebelum tidur ya udahlah aku pengen pipis dulu gitu kan. Jadi pada saat Siska ini mau buka pintu kamar mandi itu, pintu kamar mandinya itu terkunci. Ya udah akhirnya Siska berpikiran, oh mungkin ada temannya kali di dalam. Terus dia ngetok gitu kan. Tok 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 tok. Siapa di dalam? Kata dia gitu kan. Terus nggak ada yang nyautin dari dalam. Terus dia ketok lagi. Tok 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 tok. Siapa di dalam? Tiba-tiba terdengar dari dalam kamar mandi itu ada yang nyautin. Aku Mbak Lastri. Lastri? Kayaknya nama teman-temanku nggak ada deh yang namanya Lastri. Mbak Siska, aku Lastri. Pada saat Siska ini mendengar suara sautan dari dalam kamar mandi itu, Siska langsung lari masuk ke dalam kamarnya. Jadi pada saat Siska ini masuk ke dalam kamar, muka Siska ini sudah pucat dan badannya juga bergetar gitu. Dan melihat Siska yang seperti itu, Sri ini nanya, Sis, kamu kenapa? Kok mukamu langsung pucat gitu? Kamu kenapa? Jadi Siska ini nggak ngejawab pertanyaan dari Sri. Siska masih terdiam kayak bener-bener shock gitu ya. Dan akhirnya melihat temannya seperti itu, Sri ini berusaha buat nenangin. Jadi Siska ini dikasih minum gitu kan. Setelah Siska ini sudah lumayan tenang, ditanyalah sama Sri, kamu kenapa sis? Kok dari kamar mandi muka kamu langsung pucat gitu? Jadi Siska ini menceritakan semuanya kepada Sri, kejadian yang barusan dialaminya.
Dan akhirnya setelah Siska menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Sri, Siska sama Sri ini memutuskan buat tidur pada malam hari itu. Dan pada saat mereka ini tertidur, di dalam tidurnya Sri ini bermimpi. Jadi bermimpi bertemu dengan sosok perempuan yang sangat cantik. Namun di dalam mimpinya itu Sri ini tidak mengenali sosok perempuan itu. Jadi di dalam mimpinya Sri ini melihat sosok perempuan itu mengenakan kebaya zaman dulu lah gitu kan. Dan perempuan tersebut tersenyum kepada Sri sambil mengatakan, "Mbak Sri, aku Lastri. Mbak, aku Lastri. Mbak Sri jangan takut sama Lastri." Dan pada saat Sri ini mendengar nama Lastri, tiba-tiba Sri ini terbangun. Dan Sri kembali berpikir nama yang sama pada saat Siska mengatakan ada perempuan yang sedang di kamar mandi dan menyebutkan namanya Lastri. Dan Sri pada malam hari itu semakin penasaran gitu ya. Sebenarnya ada apa yang terjadi? Dan memang sepertinya perempuan itu ingin mengutarakan sesuatu gitu ya, ingin menceritakan sesuatu kepada mereka berempat ini. Dan keesokan paginya Sri ini bilang sama Siska, "Sis, semalam saya juga mimpi ketemu sama perempuan cantik. Jadi pakaiannya itu seperti perempuan yang pada zaman dulu lah gitu kan, pakai kebaya, rambutnya juga disanggul gitu kan, terlihat sangat cantik. Tapi perempuan itu menyebutkan kalau namanya itu Lastri." Nah, seketika Siska ini kaget gitu kan. Loh, nama yang sama seperti perempuan yang menyebutkan namanya di kamar mandi, Sri. Iya, makanya aku juga kaget gitu. Kok sama gitu, seperti perempuan yang menyebutkan namanya di dalam mimpi. Kebetulan Sri sama Siska ini kebagian buat jaga di puskesmas. Nah, di rumah ada Reni dan Suci. Jadi mereka berdua ini tidak menceritakan kejadian yang mereka alami pada malam hari gitu kan kepada temannya Reni dan Suci ini. Jadi pada pagi hari itu mereka langsung pergi ke puskesmas tanpa menceritakan kejadian yang dialami oleh Siska dan Sri pada saat itu. Jadi memang kejadian-kejadian aneh itu sering sekali mereka ini alami teman-teman ya. Jadi lama-kelamaan mereka ini sudah mulai terbiasa, tapi rasa takut tetap ada gitu. Mereka tetap beranggapan karena rumah ini sudah lama kosong ya pasti ada penunggunya gitu. Selagi penunggunya itu tidak mengganggu mereka, jadi nggak mereka hiraukan lah gitu. Nah, tapi pada suatu malam, pada saat mereka ini selesai makan malam, jadi mereka ini ngobrol gitu di satu kamar. Dan pada saat itu mereka ngobrol di kamarnya Siska. Ada Reni, ada Suci sama Sri gitu kan. Ketawa ketiwi lah mereka ini ngobrol gitu, ngalor ngidul gitu kan cerita. Dan akhirnya pada saat mereka ngobrol, Sri bilang, "Udah yuk tidur, udah malam. Udah 11:30 loh." Dan akhirnya pada saat Reni sama Suci ini mau keluar kamar, belum sempat mereka berdua ini keluar kamar, tiba-tiba terdengar dari luar kamar gitu ya, tepatnya di ruang tengah itu, seperti ada orang yang berjalan gitu ya, tapi jalannya itu seperti diseret gitu. Srek, 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 srek. Dan suaranya itu terdengar jelas. Jadi Reni bilang sama temannya, "Kamu denger gak ada suara orang jalan?" "Iya, aku juga denger." Dan seketika itu bulu kuduk mereka ini merinding. Akhirnya Reni sama Suci ini gak berani buka pintu kamar. Mereka berempat ini mendekatkan telinga mereka persis di depan pintu gitu ya. Jadi ingin meyakinkan apa yang sebenarnya mereka dengar gitu. Pada saat mereka ini menempelkan telinganya di depan pintu, tiba-tiba dengan jelas mereka ini mendengar ada yang menyebut namanya, "Mbak, aku Lastri. Mbak, aku Lastri." Sontak mereka berempat ini kaget dan langsung berlari naik ke tempat tidur. Pada saat mereka berempat ini ketakutan, benar-benar ketakutan dikarenakan memang suaranya itu sangat jelas. Jadi seperti orang yang sedang ngomong di telinga kita gitu kan. "Mbak, aku Lastri." Jadi pada saat mereka ketakutan, dari ruang tengah mereka itu ya, jadi dari luar kamar mereka itu terdengar satu rumah itu ada suara perempuan yang sedang nyanyi. Nyanyian sinden Jawa. Namun di sela-sela bernyanyi ada suara perempuan yang sedang tertawa, ada suara perempuan yang sedang menangis. Dan hal tersebut membuat Siska dan teman-temannya ini sangat ketakutan.
Jadi pada malam hari itu Siska dan ketiga orang temannya ini benar-benar ketakutan. Jadi kalau misal diibaratkan kalau mereka ini bisa keluar kamar, mungkin mereka udah langsung pergi ninggalin tuh rumah gitu ya. Saking ketakutannya. Namun mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Mereka keluar juga takut. Jadinya mereka ya udahlah pasrah di dalam kamar itu. Pada malam itu mereka ini tidur berempat di satu kamar. Jadi selama mereka ini tinggal di kontrakan itu, Siska dan teman-temannya ini memang tidak pernah ya melihat sosok perempuan Jawa atau apapun itu. Dan setelah keesokan harinya, Sri bilang sama Siska, wah kayaknya aku udah nggak bisa deh tinggal di sini sis. Kita pindah aja deh gitu kan. Terus Reni sama Suci juga bilang, iya aku juga udah nggak betah deh, aku takut. Kita ngedengar suaranya aja kita ketakutan. Gimana kalau kita diliatin wujudnya gitu si Suci. Dan akhirnya pada siang itu Siska ini menemui lah Pak Roni yang dikasih kepercayaan buat megang kunci kontrakan itu. Siska bilang sama Pak Roni, Pak Roni mohon maaf kayaknya kita udah nggak bisa deh tinggal di kontrakan itu. Loh kenapa Mbak? Gimana ya Pak? Pokoknya sejak kita tinggal di situ teman-teman saya dan saya mengalami hal-hal yang aneh lah. Sebenarnya sebelum kita ngontrak di sini ada kejadian apa ya Pak? Gitu. Terus Pak Roni bilang, oh nggak ada apa-apa Mbak gitu. Dan memang sebelum Mbak ngontrak di sini ada pasangan suami istri yang tinggal di situ. Tapi mereka juga nggak lama Mbak tinggal di situ. Kurang lebih 1 bulan, terus mereka juga pindah. Dan terus-terusan seperti itu. Sampai akhirnya rumah itu kosong kurang lebih 2 atau 3 tahun dan baru sekarang Mbak tempatin. Di sini memang Pak Roni ini tidak mengetahui ya sebenarnya apa yang terjadi di rumah tersebut. Jadi Siska ini mengatakan saya ingin pindah Pak. Mungkin besok pagi atau besok siang saya keluar ya Pak dari rumah kontrakan itu. Nah jadi Siska ini pamit sama Pak Roni dan akhirnya Siska balik lagi ke kontrakannya itu. Jadi Siska ini beres-beres gitu kan. Jadi pada saat Siska dan teman-temannya ini bebenah gitu kan, ya udah akhirnya mereka masukin barang ke dalam kardus, ngeberesin baju-bajunya ditaruh dalam tas. Mereka memutuskan buat pindah kontrakan, tapi juga belum tahu mau pindah kemana. Jadi mereka berempat ini modal nekat buat pindah. Nah tapi ada salah satu teman di puskesmasnya ini yang menawarkan buat ya udahlah kamu tinggal di rumahku aja menjelang Siska dan teman-teman ini mendapat kontrakan baru. Ya udah akhirnya pada siang itu Siska rapi-rapi gitu kan. Jadi pada saat Siska ini rapi-rapi di dalam kamar, jadi pintu kamar Siska ini nggak ditutup gitu, kebuka gitu kan. Dan begitu juga pintu kamar Reni sama Suci kebuka juga gitu. Jadi pada saat Siska masukin baju ke dalam koper gitu ya, dari lemari masukin dalam koper. Jadi pada saat Siska nih nunduk gitu ya, tiba-tiba Siska tuh kayak ngelihat sekelebat gitu ya, ada orang yang lewat gitu. Tapi lewatnya itu dengan cepat gitu ya, kayak set gitu kan. Udah nggak dihirauin tuh sama Siska. Jadi Siska udah ngelanjutin lagi tuh masukin baju ke dalam koper gitu ya. Dan yang kedua kalinya Siska ngedenger ada suara orang lewat namun dengan kaki yang diseret gitu kayak srek, srek, srek. Dan berjalan tuh bener-bener sangat pelan gitu ya, jalan pelan gitu kan. Lama-kelamaan kayak ngedeket gitu sama Siska, benar-benar terasa dekat. Jadi pada saat Siska yang tadinya acuh, tiba-tiba Siska tuh langsung menghentikan gitu ya aktivitasnya. Jadi pada saat Siska ini megang baju, Siska kayak ngerasa orang tersebut benar-benar berada di sampingnya Siska gitu. Dan sosok tersebut mengatakan, Mbak Siska, aku Lasmi. Aku ingin menjelaskan sesuatu sama Mbak Siska. Mbak Siska jangan takut sama aku. Jadi kejadian itu benar-benar terjadi. Siska tidak melihat satu orang pun yang berada di sebelahnya. Namun Siska mendengar dengan jelas suara dari perempuan yang menyebut kalau namanya itu Lasmi. Jadi pada siang hari itu sekitar jam 3 sore pada saat itu sosok perempuan yang bernama Lasmi itu menceritakan kepada Siska. Lasmi ini diperkosa dan dibunuh. Namun tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan seperti itu kira-kira penjelasan dari sosok Lasmi menceritakan kalau Lasmi ini meninggal dibunuh. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Jadi pada saat Siska ini seperti tersadar gitu ya, Siska melihat di kiri kanan itu udah gak ada orang gitu.
Dan seketika air mata Siska ini mengalir dengan deras. Dan disitulah ya Siska ini menyadari bahwa memang sosok perempuan yang bernama Lasmi itu sebenarnya tidak ingin mengganggu Siska dan teman-temannya. Namun sosok Lasmi tersebut ingin mengungkapkan kebenaran. Dan akhirnya Siska dan teman-temannya meninggalkan rumah tersebut. Dan pada saat Siska tinggal di rumah salah seorang temannya yang bekerja di puskesmas itu, Siska cerita ke temannya tersebut. Dan Siska ini bilang kalau dia tuh pengen cari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di rumah kontrakannya itu. Namun di sini yang bercerita bukan temannya Siska, melainkan orang tua dari temannya Siska. Jadi orang tuanya ini bilang memang dulu itu pernah ada suatu kejadian dan itu juga udah lama sekali berlalu. Pada saat itu orang tua temannya Siska ini baru menikah. Jadi di situ dulu ada pasangan suami istri yang memiliki satu orang anak. Jadi pasangan muda lah ya seperti itu. Dan profesi istrinya ini sebagai sinden pada saat itu. Dan suaminya itu berprofesi sebagai supir. Nah, dikarenakan profesinya sebagai supir, jadi suaminya ini jarang pulang ke rumah. Dan pada saat suaminya ini tidak sedang di rumah, jadi istrinya itu didatangi sama dua orang laki-laki yang tidak dikenali. Pada saat dua orang laki-laki ini datang, disitulah ya mungkin diperkosa dan dibunuh. Jadi pada saat warga mengetahui bahwa perempuan tersebut sudah tidak bernyawa lagi, dikarenakan anaknya ini lari keluar rumah. Dan pada saat itu umur anaknya kurang lebih 3 atau 4 tahun. Jadi berlari keluar rumah sambil menangis. Dan disitulah warga menemukan jasad dari perempuan tersebut tergantung dengan seutas tali. Jadi warga sekitar termasuk suaminya ini mengetahui bahwa istrinya meninggal ya atau perempuan itu meninggal dengan cara gantung diri. Dan sejak saat itu rumah tersebut kosong. Nah setelah kurang lebih 2 atau 3 tahun kosong akhirnya dibelilah sama pemilik yang sekarang. Dan memang benar diketahui bahwa nama perempuan tersebut bernama Lastri. Setelah mendengar kejadian tersebut, jadi Siska dan teman-temannya ini barulah mengerti. Ternyata sosok perempuan yang menyebut kalau namanya itu Lastri sebenarnya ingin memberitahu bahwa dia meninggal dengan cara dibunuh dan diperkosa, bukan dengan cara gantung diri. Dan setelah mengetahui kejadian tersebut, jadi Siska dan teman-temannya ini cuman bisa mendoakan semoga arwah dari Lastri ini diterima sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, jadi begitulah ya kisah atau pengalaman misteri yang dialami oleh sahabat kita yang bernama Siska. Buat teman-teman yang mendengarkan kisah ini, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman kita Siska yang telah memberikan atau menceritakan pengalaman misterinya kepada saya, dan saya diizinkan untuk menceritakan kembali kepada teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman yang menonton video saya malam hari ini dapat mendoakan semoga arwah dari Lastri diterima sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang mungkin ingin membagikan atau menceritakan pengalaman misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan ceritakan pengalaman teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah kalau saya diberi kesehatan dan kesempatan, saya akan mendatangi teman-teman dan teman-teman akan menceritakan secara langsung kepada teman-teman yang menonton video saya di rumah. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan channel YouTube saya dan belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman semuanya. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah meninggalkan komentar, yang sudah menyukai video saya, dan teman-teman yang sudah setia menonton video saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa dukung dan support terus channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita.
Dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.